Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Garane wong akrami among api pawit Agar channel ini lebih berkembang, jangan lupa dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, klik tombol like, dan jangan lupa tinggalkan komentar. Pada video kali ini saya akan mengajak Anda membahas tentang sosok Mahapatih yang sangat disegani pada masa kerajaan Majapahit, yaitu Patih Gajah Mada. Gajah Mada adalah Mahapatih Amangkubumi atau Perdana Menteri Majapahit yang lahir pada tahun 1299 dan wafat pada tahun 1364 Masehi. Selama 65 tahun menjalani hidup, Gajah Mada menorehkan prestasi yang tiada bandingnya bagi kerajaan Majapahit. Gajah Mada lahir ketika Majapahit diperintah oleh raja pertamanya, yaitu Raden Wijaya. Dan ketika Jayanegara naik tahta pada tahun 1309, Gajah Mada baru berusia 10 tahun. Sementara ketika menyelamatkan Jayanegara dari upaya kudeta yang dilakukan oleh Rakuti pada tahun 1319, Gajah Mada baru berusia 20 tahunan saja. Dengan demikian, Gajah Mada sudah menjadi pahlawan bagi negara manakala usianya masih menjelang dewasa. Selepas memadamkan pemberontakan Rakuti, tepatnya pada tahun 1319, Gajah Mada dianugerahi jabatan sebagai patih di Kahuripan, dan untuk 2 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1321, dia diangkat menjadi patih di Kediri. Kala itu, baik Kahuripan maupun Kediri atau Daha merupakan kerajaan bawahan Majapahit. Karir Gajah Mada semakin melesat dimulai pada tahun 1336. Ada juga yang berpendapat pada tahun 1334, karena pada tahun ini Gajah Mada diangkat menjadi patih Amangkubumi Majapahit. Dengan demikian, Gajah Mada diangkat menjadi patih ketika berumur 35 tahun. Kelahiran dan asal-usul Gajah Mada ada beragam versi. Sebagian besar versi yang ada bersifat dongeng. Meskipun begitu, selepas ditemukannya prasasti Gajah Mada yang juga disebut sebagai Prasasti Singasari karena ditemukan di wilayah Singosari, Malang. Kelahiran dan asal-usul Gajah Mada mulai terkuak. Menurut legenda sebagaimana yang tertulis dalam kitab Usana Jawa, Gajah Mada dilahirkan di Pulau Bali sebelum akhirnya pindah dan menetap di Majapahit. Kitab Usana Jawa juga menjelaskan bahwa Gajah Mada tidak mempunyai ibu dan bapak, melainkan terpancar dari dalam buah kelapa sebagai penjelmaan Sang Hyang Narayana ke dunia. Pendek kata, Gajah Mada dilahirkan sebagaimana anak-anak setengah dewa lainnya seperti Arjuna, Yudhistira, dan lain sebagainya. Sementara itu,
Bagi masyarakat Jawa, khususnya masyarakat di sekitar Malang, menganggap Gajah Mada dilahirkan di sekitar daerah aliran Sungai Brantas pada kira-kira tahun 1300 Masehi. Dalam tutur masyarakat ini, Gajah Mada dikisahkan berlatar belakang dari keluarga yang tak punya. Dari itulah kemudian kisah Gajah Mada dari mulai kecil hingga sebelum menjadi tentara Majapahit seperti haram untuk dikisahkan. Selain dikenal dengan sebutan Gajah Mada, tokoh ini juga dikenal dengan sebutan Empu Mada, Jaya Mada, Jaka Mada, Dwirada Mada, dan lain sebagainya. Ada juga yang menyatakan Gajah Mada adalah bukan nama sebenarnya, melainkan nama julukan. Meskipun begitu, nama kecil Gajah Mada hingga kini masih menjadi misteri. Prasasti Gajah Mada dibuat sendiri oleh Gajah Mada. Di dalamnya memuat tahun 1214 Saka atau 1351 Masehi. Ketika Gajah Mada menjabat sebagai Mahapatih Amangkubumi Majapahit. Prasasti tersebut berisi tentang Parwira Catya atau peringatan penghormatan pada Tribuana Tunggadewi dan leluhur Majapahit, keturunan Prabu Kertanegara Singosari yang telah dicandikan. Menurut tafsir para ahli pada prasasti Singosari, Gajah Mada merupakan anak Gajah Pagon yang merupakan cucu dari Raja Kertanegara. Dengan demikian, antara Gajah Mada dan Tribuana Tunggadewi masih sama-sama keturunan Prabu Kertanegara. Karena Tribuana Tunggadewi merupakan anak Raden Wijaya, di mana istri Raden Wijaya, Gayatri, merupakan anak dari Prabu Kertanegara. Sementara Gajah Pagon, ayah dari Gajah Mada, adalah suami dari cucu Prabu Kertanegara yang lahir dari seorang selir. Jayanegara adalah raja kedua Majapahit yang naik tahta pada tahun 1309 hingga tahun 1328 Masehi. Ketika Jayanegara naik tahta, Gajah Mada baru berusia 10 tahun. Sebagai anak dari Gajah Pagon yang mempunyai pertalian darah dengan para pembesar Majapahit, tentu Gajah Mada tidak terlampau kesulitan untuk sekedar diterima menjadi prajurit Bayangkara yang tugasnya mengamankan para keluarga raja. Pada umur 15 hingga 16 tahun, Gajah Mada mulai terjun sebagai prajurit Bayangkara. Jabatan yang diembannya kala itu sebagai bekel atau kepala regu prajurit yang membawahi puluhan prajurit jaga lainnya. Ketika usia Gajah Mada mencapai 20 tahun, tepatnya pada tahun 1319, meletus upaya makar yang dilakukan oleh Rakuti. Pemberontakan Rakuti berhasil menguasai istana kerajaan Majapahit. Meskipun begitu, sebagai bekal Bayangkara, rupanya Gajah Mada berhasil menyelamatkan Prabu Jayanegara dari upaya pembunuhan dan berhasil pula menyembunyikan di suatu tempat yang aman. Masih pada tahun yang sama, Gajah Mada berhasil menghimpun kekuatan para prajurit Majapahit yang masih setia untuk menumpas Rakuti dan komplotannya. Sehingga kemudian hari, Gajah Mada berhasil membunuh Rakuti dan memulangkan serta menaikkan kembali Jayanegara sebagai Raja Majapahit yang sah. Kiprah Gajah Mada dalam menyelamatkan Jayanegara dari upaya kudeta yang dilakukan Rakuti membuatnya seketika menjadi pahlawan.
maka tidaklah berlebihan jika Jayanegara menganugerahinya jabatan patih di Kahuripan, disusul dengan jabatan patih di Kediri 2 tahun kemudian. Pada tahun 1328, Jayanegara dibunuh oleh Ratanca, seorang tabib istana Majapahit yang sebetulnya mendukung pemberontakan Rakuti. Lagi-lagi dalam peristiwa ini, Gajah Mada kemudian tampil sebagai pahlawan, sebab ia mampu membunuh tabib Ratanca. Selepas mangkatnya Jayanegara pada tahun 1328 serta didorong oleh tidak adanya putra mahkota, maka yang menjadi penguasa Majapahit selanjutnya adalah Dyah Gitarja, adik perempuan Jayanegara yang lahir dari permaisuri Raden Wijaya. Dyah Gitarja didapuk sebagai penguasa Majapahit selanjutnya. Menurut Prasasti Singosari dan Piagam Brumbung pada tahun 1351, Dyah Gitarja diangkat menjadi Ratu Majapahit dengan gelar Abhiseka Sri Tribhuwana Tunggadewi Maharajasa Jaya Wisnu Wardani. Pada masa pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi, Gajah Mada masih menjabat sebagai patih di Kediri. Akan tetapi, karena pada zaman Ratu Majapahit pertama tersebut, Majapahit sedang diguncang pemberontakan Sadeng dan Geta. Sementara di sisi lain, Mahapatih Majapahit yang kala itu dijabat oleh Arya Tadah yang sedang sakit keras, maka Gajah Mada dipanggil untuk menangani penumpasan pemberontakan. Penumpasan pemberontakan Sadeng dan Geta dapat ditumpas Gajah Mada, meskipun dalam penumpasan tersebut Gajah Mada bukan satu-satunya orang yang berjasa. Gajah Mada dalam menanggulangi pemberontakan Sadeng dan Geta rupanya menjadi sebab bagi Gajah Mada untuk meniti karir yang lebih tinggi. Sikapnya yang disenangi oleh Mahapatih Arya Tadah serta Ratu Tribhuwana Tunggadewi kemudian menyebabkan ia dipercayai untuk mengemban jabatan sebagai Mahapatih Amangkubumi pengganti Arya Tadah. Gajah Mada diangkat menjadi Mahapatih pada tahun 1336 Masehi. Hayam Wuruk adalah penguasa keempat Majapahit. Ia menggantikan kedudukan ibunya Tribhuwana Tunggadewi sebagai penguasa Majapahit pada tahun 1350 hingga 1389 Masehi. Hayam Wuruk dinobatkan menjadi Raja Majapahit pada usia sangat muda, sehingga pada awal pemerintahannya, kendali pemerintahan benar-benar digenggam kuat oleh Mahapatih Gajah Mada. Cita-cita Gajah Mada sebagaimana yang diucapkannya dalam Sumpah Palapa ketika dilantik menjadi Mahapatih Amangkubumi Majapahit di zaman Tribhuwana Tunggadewi diwujudkan pada masa ini. Gajah Mada membangun ekonomi negara dengan menggalakkan pertanian dan perdagangan. Di samping itu, ia juga membangun armada laut untuk kepentingan ekspor dan impor. Ia juga menggunakan armada laut Majapahit yang tangguh sebagai alat untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan di Nusantara yang sulit diajak untuk kerjasama. Sementara bagi negeri-negeri yang mudah diajak kerjasama, Gajah Mada menyodorkan tali persaudaraan. Dijauhkannya Gajah Mada dari ibu kota kerajaan Majapahit menurut beberapa sejarawan dikarenakan Gajah Mada terlibat dalam perang Bubat yang menewaskan Raja Sunda beserta rombongan yang berniat mengawinkan Dyah Pitaloka dengan Prabu Hayam Wuruk.
Selepas Gajah Mada bertempat tinggal di Madakaripura, Hayam Wuruk membentuk Dewan Pertimbangan Agung atau Batara Sapta Prabu untuk melaksanakan tugas-tugas Gajah Mada. Anggotanya terdiri dari para keluarga raja yang kompeten dalam pemerintahan. Para keluarga raja tersebut kemudian memilih Empu Tandi, Empu Nala, Patih Dami, Empu Singa, dan beberapa orang lain untuk menjalankan roda pemerintahan yang semula hanya dikepalai oleh Gajah Mada. Negara Kertagama menyebutkan bahwa pada tahun 1285 Saka, Hayam Wuruk ke Candi Makam Simping. Selepas pulang, Hayam Wuruk mendapat kabar bahwa Gajah Mada sakit keras di Madakaripura, sehingga pada akhirnya tahun 1286 Saka, Gajah Mada kemudian wafat. Selain dikabarkan dalam negara Kertagama, riwayat kematian Gajah Mada juga diceritakan dalam naskah Kidung Sunda. Hanya saja para sejarawan umumnya tidak begitu mempercayai informasi yang terkandung dalam Kidung Sunda. Menurut Kidung Sunda, Gajah Mada tidak meninggal karena sakit, akan tetapi karena muksa. Dalam Kidung Sunda dikisahkan bahwa selepas Gajah Mada membunuh rombongan kerajaan Sunda, termasuk raja dan putrinya, paman Gajah Mada yang disebut sebagai Raja Kahuripan dan Raja Daha berniat membunuh Gajah Mada. Mengetahui kabar tersebut, akhirnya Gajah Mada memilih untuk moksa. Sesudah Gajah Mada meninggal, Hayam Wuruk dikisahkan berduka karena selain sulit menemukan sosok seperti Mahapatih Gajah Mada, ia merasa khawatir dengan kondisi kerajaan selepas ditinggal oleh Gajah Mada. Meskipun demikian, atas rekomendasi dari Sapta Prabu, akhirnya Hayam Wuruk mengangkat Mahapatih baru. Jabatan tersebut jatuh pada Gajah Enggon. Demikianlah sejarah singkat dari Mahapatih Majapahit Gajah Mada. Jika ada kesalahan dalam penyebutan nama, gelar, tahun, ataupun versi, saya haturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.